Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Nuraini dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit materi mengenai Dyadic Theory and Followership. Baik, di sini ada Dyadic Theory and Followership. Jadi, apa sih sebenarnya Dyadic Theory atau teori Dyadic ini? Jadi, teori Dyadic itu merupakan pendekatan kepemimpinan yang berusaha menjelaskan mengapa pemimpin memiliki perbedaan dalam perilaku terhadap pengikutnya. Nah, di sini ada teori pertukaran pemimpin anggota atau leader member exchange atau LMX. Nah, LMX ini merupakan evolusi dari teori Dyadic. LMX itu mengarah pada hubungan antara pemimpin dan anggota. Dalam LMX itu, kebanyakan pemimpin membuat hubungan pertukaran yang khusus dengan sejumlah kecil bawahan yang dipercaya atau high exchange relationship. Nah, terdapat perbedaan sikap yang diterima bawahan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama ada in-group atau lebih dipercaya oleh atasan, dan ada out-group, yaitu hanya sebatas formalitas atasan dan bawahan. Nah, dalam LMX ini terdapat 3 domain yang menjadi dasar dalam membangun hubungan, yaitu ada trust, obligation, dan respect. Nah, Green dan Ulbian juga menambahkan bahwa terdapat 3 tahapan pembentukan peran atau life cycle model dalam LMX, yaitu tahapan pertama adalah atasan dan bawahan mengevaluasi motif, yang kedua adalah pertukaran terbentuk, dan tahap ketiga adalah pertukaran didasarkan pada dorongan pribadi. Selanjutnya di sini ada teori atribusi pemimpin tentang bawahan. Nah, teori atribusi itu merupakan teori yang menggambarkan proses kognitif yang digunakan oleh para pemimpin untuk menentukan alasan kinerja yang efektif atau tidak efektif dan reaksi yang sesuai. Dalam hal ini itu terdapat two-stage attribution model, yaitu yang pertama ada manajer mencoba menentukan penyebab buruk performa yang ditunjukkan bawahan, dan yang kedua manajer berusaha untuk memilih respon yang sesuai untuk memperbaiki masalah. Di sini juga ada tipe atribusi manajer, yaitu yang pertama ada atribusi eksternal, di mana manajer itu lebih banyak berkomunikasi dengan bawahan, dan yang kedua ada atribusi internal, di mana manajer akan merespon dengan lebih memberikan informasi secara detail. Nah, selanjutnya di sini ada cara mengatasi bawahan yang performanya menurun, yaitu yang pertama ada mengumpulkan informasi tentang masalah kinerja, yang kedua berusaha untuk menghindari prasangka atribusional, yang ketiga memberikan umpan balik yang membangun, yang keempat menjelaskan kekurangannya secara singkat dalam hal-hal yang spesifik, yang kelima menjelaskan dampak dari perilaku yang tidak efektif, dan yang keenam bersama mengidentifikasikan alasan atas kinerja yang tidak memadai. Nah, selanjutnya di sini ada atribusi pengikut dan teori implisit. Atribusi pengikut itu tentang pemimpin itu ada pemimpin dinilai kompetensinya berdasarkan pada sukses atau tidaknya unit kerja yang dipimpin. Lalu anggota akan mengenali tindakan pemimpinnya dan kemampuan pemimpin dalam menghadapi masalah kritis. Nah, teori implisit meliputi stereotip dan prototipe tentang sifat, kemampuan, atau perilaku yang relevan dengan tipe posisi yang khusus. Nah, selanjutnya ada manajemen impresi. Nah, manajemen impresi itu menyebutkan bahwa dalam interaksi sosial, setiap individu berusaha menampilkan gambaran dirinya di depan orang lain. Di sini ada 4 taktik dalam manajemen impresi. Yang pertama ada exemplification atau contoh, yang meliputi perilaku yang menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap misi. Yang kedua ada ingratiation, di mana dilakukan dengan memberikan pujian dan memberikan apresiasi terhadap penyelesaian tugas. Yang ketiga ada self promotion, yaitu dengan menginformasikan orang lain tentang pencapaian diri sendiri. Yang keempat, ada intimidation atau mempengaruhi orang lain untuk menerima dirinya dan menggunakan power untuk menyakiti orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada manajemen impresi dari anggota kepada pemimpin dan dari pemimpin kepada anggota. Nah, manajemen impresi dari anggota terhadap pemimpin di sini ada supervisor fokus taktik, lalu yang kedua ada job fokus taktik, dan yang ketiga ada self fokus taktik. Nah, sedangkan manajemen impresi dari pemimpin kepada anggota itu yang pertama ada taktik bersifat manipulatif, yang kedua ada pujian, yang ketiga mengumumkan pencapaian terhadap progres kerja, dan yang keempat bentuk exemplification. Selanjutnya ada manajemen diri. Manajemen diri itu merupakan strategi seseorang dalam mempengaruhi dan meningkatkan perilakunya. Terdapat beberapa strategi dalam manajemen diri yang terbagi menjadi 2 strategi penting, yaitu ada strategi perilaku dan strategi kognitif. Nah, di sini ada strategi perilaku itu terdiri dari self reward atau menghargai diri sendiri, self goal setting atau membuat tujuan, self punishment atau menggunakan taktik, self rehearsal atau melatih diri, self monitoring yaitu mengawasi dan memperhatikan, dan cue modification atau mengganti lingkungan dan suasana.
Nah, di sini ada strategi kognitif yang terdiri dari dua, yaitu ada positive self-talk atau mengganti pola pikir yang lebih baik, lalu ada mental rehearsal, yaitu melakukan visualisasi saat mengerjakan tugas yang dianggap sulit. Selanjutnya di sini ada cara bawahan membangun hubungan dengan atasan. Yang pertama ada dapat menentukan dan menyampaikan pendapat. Yang kedua memiliki inisiatif dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga menginformasikan kepada pemimpin mengenai tindakan atau keputusan yang diambil. Yang keempat memastikan informasi yang diberikan. Yang kelima mendukung usaha pemimpin dalam membuat perubahan. Dan yang keenam menunjukkan apresiasi terhadap pemimpin. Nah, di sini selanjutnya ada studi kasus dari PT Sentral Heromanunggal Bali. Nah, jadi kondisi dari PT Sentral Heromanunggal, ada PT Sentral Heromanunggal ini adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pendistribusian penjualan oli motor otomatis di wilayah Bali, khusus merek Federal Oil. Nah, yang terjadi itu adalah rendahnya kualitas LMS seperti pemimpin yang jarang melibatkan karyawan dalam diskusi bersama untuk pengambilan kebijakan dan keputusan, sehingga karyawan itu berpendapat bahwa pemimpin itu kurang memberdayakan karyawan. Nah, dari kondisi itu menyebabkan masalah, yaitu menyebabkan karyawan tidak optimal dalam bekerja dan banyak pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. Jadi solusi yang dapat diberikan di sini ada PT Sentral Heromanunggal Denpasar itu perlu meningkatkan kekompakan dengan cara melakukan komunikasi dua arah yang intensif dan saling membantu untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Lalu bisa juga dengan mengadakan program di luar kantor untuk mempererat hubungan antara atasan dan bawahan dan melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, keterkaitan dengan teorinya itu, jadi solusi yang diberikan tadi berhubungan dengan teori bahwa antara atasan dan bawahan dapat terbentuk dengan adanya sikap saling menghormati atau respect terhadap kemampuan. Kemudian dengan adanya rasa percaya atau trust yang timbul dari satu sama lain, serta memperkirakan bahwa pengaruh kewajiban atau obligation akan berkembang menjadi suatu hubungan kerja. Pendapat dari Grant dan O'Brien dalam Yolk 2010. Baik, sebagai penutup, ada sebuah quotes dari Jack Welch, yaitu sebelum menjadi pemimpin, kesuksesan adalah tentang mendewasakan dan mengembangkan diri. Namun ketika kamu sudah menjadi pemimpin, kesuksesan adalah tentang mendewasakan dan mengembangkan orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.